Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'awatin la turad. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walidi liwaladihi. Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus shaim. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah wa da'watul musafir. Yang ketiga adalah doanya orang yang safar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 jenis manusia yang tidak akan ditolak doanya. Salah satu dari 3 itu adalah as-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa di saat dia berbuka. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang puasa itu di saat dia berbuka ada sebuah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari hadis-hadis ini kita bisa membaginya menjadi 2. Pertama, hadis yang mengatakan bahwasanya doa orang yang puasa secara umum selama dia berpuasa itu doanya mustajab. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis jenis yang kedua lebih khusus lagi, yaitu doa di saat dia berbuka. Di saat dia berbuka, maka doa di saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 jenis hadis ini tentunya tidak ada pertentangan. 2 jenis hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang selama dia berpuasa maka doanya mustajab. Dan lebih ditekankan lagi terutama di saat dia akan berbuka, di sana lebih mustajab lagi doanya. Para ulama menjelaskan kenapa doa orang yang puasa terutama di saat dia berbuka itu mustajab. Dikatakan di sini, fasaimu mustajabud du'a wa dzalika li umur. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab dikarenakan beberapa hal. Al-awwal yang pertama, anna shaima fi fariḍah. Karena orang yang puasa itu dia sedang melakukan ibadah yang wajib. Dia sedang melakukan sebuah kewajiban. Wal mutaqarribu bil fariidati ahabbu ilallah wa aqrab. Dan orang yang sedang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah yang wajib, dengan ibadah yang fardu, ini dia orang tersebut lebih dicintai oleh Allah. Dan orang tersebut tentu lebih dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salafus saleh mereka senang sekali, bahkan mereka mengistihbabkan bagi seseorang untuk berdoa di saat dia melaksanakan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, beliau mengatakan, ihmalu hawaijakum 'alal maktubah. Beliau mengatakan, sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan kalian kepada Allah di saat kalian melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq. Wa inda Ibni Abi Syaibah, dalam riwayat Ibni Abi Syaibah,
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ud'u fi salatikum bi ahammi hawaijikum ilaikum." Berdoalah di dalam salat kalian, sampaikanlah kebutuhan kalian di dalam salat kalian, kebutuhan bi ahammi hawaijikum, kebutuhan yang paling penting bagi kalian, kebutuhan yang sangat kalian pentingkan, itu sampaikan dia atau panjatkan dia di dalam doa kalian. فَإِذَا دَعَا الصَّائِمُ حَالَ صِيَامِهِ كَانَ أَحْرَى لِلْإِجَابَةِ لِأَنَّهُ فِي فَرِيضَةٍ. Oleh karenanya, orang yang sedang berpuasa, di saat dia berdoa, di saat dia puasa itu, tentunya ini akan lebih mustajab. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, annal amila yu'ta ajruhu inda nihayati amalihi. Yang kedua, orang yang bekerja tentunya akan diberi upahnya di saat atau di akhir dari kerjaannya. Di ujung dari kerjaannya, di ujung dari tugasnya, di sanalah seorang pekerja itu diberi upahnya. Fasaimu yantahi yaumahu bi iftarihi 'indal ghurub. Maka orang yang puasa itu puasanya terhenti, puasanya terselesaikan di saat dia berbuka puasa, yaitu di saat matahari tenggelam. Fanasaba an takuna lahu da'watun mustajabatun 'inda fitrih. Maka cocoklah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan doa yang mustajab, akan diberikan doa yang mustajab di saat dia berbuka puasa. Kenapa? Karena itulah akhir dari tugasnya, yaitu di saat dia berbuka puasa. Kemudian sebab yang ketiga, anna siyama yudayyiqu majari asyaitan. Puasa ini akan menyempitkan aliran-aliran tempat syaitan di dalam tubuh manusia. Syaitan itu berada di aliran darah manusia. Di sana tempatnya. Nah, di saat seseorang berpuasa, aliran darah kita akan menyempit. Maka syaitan juga pergerakannya akan lamban. Dia tidak bisa banyak bergerak karena tempat mengalirnya syaitan itu telah menjadi sempit. Fatasmu an-nafsu wa takhlus fatukhlis. Karena syaitan itu tidak bisa banyak bergerak, maka jiwa manusia akan semakin kuat. Maka dia akan semakin bersih. Karena syaitan tidak bisa bergerak, maka jiwa manusia akan semakin kuat, dia akan semakin bersih, fatukhlis, dan dia akan mampu menghilangkan kotoran-kotoran dari syaitan tersebut. Fayakunu aqrab ilal ijabah. Karena dia manusia ini sudah menjadi manusia yang kuat, dia sudah bersih, bahkan mampu membersihkan dirinya dari godaan-godaan syaitan, maka dia akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan lebih dekat untuk dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebab yang keempat, kenapa doa orang yang puasa itu lebih mustajab? Yang keempat, syiddatul iftiqar ma'al ju'i wal 'atash. Karena orang yang berdoa di saat ada rasa lapar dan rasa haus, ini dia akan semakin khusyuk di dalam berdoanya. Dia akan semakin menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh anna shiba' yab'athu 'adatan 'alal ghaflah wal asyar. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya rasa kenyang ini biasanya
menjadikan manusia itu lalai. Dia akan lalai di saat dia berdoa dalam keadaan dalam kondisi lalai kalau dia kenyang. Adapun di saat dia lapar, maka dia akan lebih fokus, dia akan lebih khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang di saat dia berdoa dalam kondisi lebih khusyuk, maka doanya akan lebih mustajab. Karena kalau dia kenyang, maka dia akan lalai dari doanya tersebut. Qal Sahal bin Abdullah berkata, al-batnatu aslul ghaflah. Rasa kenyang itulah sumber daripada kelalaian. Ini dia 4 sebab, 4 alasan kenapa doa orang yang puasa itu lebih mustajab, terutama di saat dia akan berbuka puasa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.